Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk bersama-sama menimba pengalaman iman, sama-sama kita bertumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi pemandu pada acara pada sore hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini, ditemani oleh suami saya, my partner in crime and in Christ, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menghadapi persoalan dan kesulitan hidup kita. Bagaimana kita menghadapi roh-roh jahat di sekitar kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Romo Felix tentang bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Yang membuat hidup kita menjadi susah sebenarnya adalah karena kita nggak bisa terima keadaan. Karena kita yang ngotot dengan keinginan kita. Sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Sehingga kita kehilangan kegembiraan kita, damai sukacita kita. Dan kita mohon rahmat Roh Kudus, agar Roh Kudus membimbing dan memimpin acara kita. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadirat Tuhan, dan kita mohon Roh Kudus untuk datang memenuhi hati kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Untuk kesempatan pada hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, bersama-sama belajar. Kami bersama-sama ingin Bapa mendapat urapan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh belajar berdamai dengan keadaan kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Bapa, kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi Bapa dalam kehidupan kami yang tidak Engkau ketahui. Dan Bapa yang Maha Kasih, kalau semuanya boleh terjadi dalam hidup kami, Engkau sedang mengerjakan sesuatu, Engkau sedang mengajari kami sesuatu, Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mumpuni, lebih perkasa, lebih rendah hati. Dan Bapa yang Maha Kasih, proses tidak mudah. Dan kami sering gagal, Bapa, gagal untuk berdamai dengan situasi, gagal untuk berdamai dengan Engkau, dan kami sering kecewa dan marah kepadamu Bapa, karena proses yang kami rasa panjang dan melelahkan ini. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami akan belajar bersama Bapa, bersama-sama dengan Romo Felix. Terima kasih Bapa untuk Romo yang menyediakan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama berada di tengah kami, agar kami boleh menimba ilmu bersama Bapa lewat pengalaman hidup Romo, lewat semua yang Romo alami dan Romo boleh sharingkan kepada kami pada hari ini. Bapak urapi Romo Felix dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami boleh berasal daripadamu Bapa, dan boleh menguatkan kami, boleh menjadikan cahaya dan menjadikan air yang segar dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin kami selalu. Bimbing kami selalu dari awal hingga akhir acara nanti, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lindungi semua alat-alat elektronik kami, agar segala sesuatu bisa bekerja dengan baik sampai akhir. Semua doa kami, seluruh acara kami yang 60 menit, 90 menit ke depan kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Kalau kita berada bersama-sama Anda, itu ada penghiburan yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan,
orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya pribadi tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi ada kerinduan kapan diajak lagi. Bukan karena apa? Karena Anda menyalurkan sukacita, menyalurkan kegembiraan, dan menyalurkan harapan. Maka bagi saya, persekutuan doa Maria Bunda Allah itu adalah persekutuan yang membawa damai, persekutuan yang membawa kegembiraan, persekutuan yang membawa sukacita dan menambahkan harapan. Karena itu hari ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan apa artinya kita harus berdamai dengan keadaan. Saya sengaja tidak membuat presentasi walaupun ada, supaya kita bisa bertatap muka. Kita pengen lihat muka-mukanya orang-orang atau wajah yang diberkati Tuhan itu seperti apa. Kalau presentasi biasanya banyak lihat di presentasinya. Saya pengen lihat juga supaya kita saling mendoakan. Karena pada saat kita masih berjumpa, kita masih bersyukur. Nah, saya ditemani 4 anak-anak saya di sini, semuanya di kaki saya. Firman Tuhan sangat indah yang kita renungkan, yaitu Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 yang sangat indah. Oleh karena itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bagus sekali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Percayalah, dalam keadaan apapun, Tuhan punya rencana. Indah rencanamu, Tuhan. Dalam hidup kita ini pasti banyak harapan. Harapan ekonominya baik, istrinya nggak bawel. Mau sampai hari kiamat tetap perempuan itu bawel, sudah. Damai dengan keadaan. Jangan tiap hari novena supaya dia nggak bawel, tetap nggak bisa. Malaikat datang pun tetap bawel dia. Nah, atau suaminya yang galak, ya semakin tua pasti ya semakin aneh-aneh. Kalau kita tidak berdamai dengan keadaan, mau marah pasti. Ingat bagaimana reaksi kita terhadap keadaan itu. Mengharapkan supaya ekonominya baik, tapi ternyata terpuruk. Anak-anak supaya sekolahnya baik, benar, nggak selesai. Orang teman-teman yang seharusnya menjadi sahabat malah menipu. Kalau dia nggak menipu, malah nusuk di belakang. Nah, banyak hal kalau kita reaksinya itu apa? Mau marah. Marah merugikan kita. Semakin kita sakit, keadaan tidak berubah. Lalu apa? Kita ketinggalan banyak berkat-berkat di depan kita. Hanya mikirkan aja, ya ampun, anak saya itu kok ternyata nggak selesai, nggak tahu lah papa mama sudah bekerja luar biasa. Kemudian, ya ampun, teman yang begitu baik ternyata akhirnya menyakiti hati. Terpikir hal itu, padahal masih banyak berkat-berkat indah masa depan kita, sehingga kita hilang. Banyak hal yang tak dapat kita kendalikan. Dan Tuhan berkata, jangan yang melihat ke belakang, di depan begitu banyak. Kita belajar berdamai berarti kita serahkan yang terjadi tetap terjadi. Tapi saya tidak terpengaruh oleh keadaan karena Tuhan sudah menyiapkan banyak hal di masa depan. Kenapa dia menyediakan? Karena kita ini mulia dan berharga di mata Tuhan. Maka dikatakan jelas dalam Mazmur salah sekali 55:23 itu. Serahkanlah kuatirmu pada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Tak mungkin ini. Maka hari ini kita berkata, Tuhan, terima kasih banyak berkat-berkat, walaupun banyak yang mengecewakan, tetapi janjimu pasti dipenuhi. Engkau ingin mengangkat kami pada ketinggian. Nah, saya punya contoh bagaimana orang yang nggak berdamai dengan keadaannya, tidak berdamai dengan situasi yang dialaminya. Ini ada seorang ibu masa kecilnya itu bahagia sekali, itu. Bahagia luar biasa karena orang tuanya sangat mengasihi dia. Tetapi ketika dewasa banyak sekali masalah-masalah yang ia hadapi. Punya pacar, pacarnya nggak benar, hanya merusak hidupnya. Kemudian apa? Banyak sekali bahwa dia juga merasa gagal dalam hidupnya. Dan dia masa depannya menjadi suram. Karena apa? Perkataan, kejadian, kegagalan, pengkhianatan membuat dirinya itu menjadi berubah. Jati dirinya menjadi suram. Nah, pengalaman kegagalan, kesendirian, sekarang tinggal sendiri dia, mengubah pandangannya bahwa hidupnya itu bukan anugerah loh. Bukan anugerah, tetapi suatu kecelakaan. Bayangkan, hidup satu kecelakaan. Apa yang terjadi? Dia sudah mencoba untuk bunuh diri. Karena kecelakaan. Tapi untunglah dia diselamatkan oleh Tuhan. Setiap hari dia cari tempat mana bisa menggantung diri. Itu. Tapi disadarkan pada saat tertentu ketika dia minum baygon, dia katakan, Tuhan saya salah. Untung dia selamatkan. Sekarang berkembang dengan baik. Nah, kenapa? Ia menyadari, akhirnya dia menyadari bahwa dirinya itu mudah depresi. Gampang putus asa. Tetapi akhirnya tidak dapat mengatasinya. Dia tahu itu kelemahannya. Ia bisa tiba-tiba menangis. Nggak tahu apa penyebabnya. Nah, kalau ada orang menangis tiba-tiba ya itu jangan-jangan sedang stres itu. Nah, ia merasa kesepian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa hidupnya hampa dan hanya menjadi beban bagi orang lain. Dia tahu bahwa ini nggak benar, tapi nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Ini orang yang nggak bisa berdamai dengan keadaannya. Saudara Dewi yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, dengan keadaan kita, kita seperti bercermin atau berkaca di cermin yang retak. Pernah nggak? Besok pakai cerminan yang retak, wajah kita pasti bopeng, terbelah, dan sebagainya. Nah, cermin itu, Allah ya, cermin hidup kita itu, ini saya tulis ini, sebenarnya bagus sekali. Ini, cermin itu memantulkan citra diri kita apa adanya, awalnya. Dan Tuhan, cermin yang disediakan adalah cermin yang baik. Sehingga kita memperoleh gambaran diri kita yang seutuhnya. Coba di kamar mandi ibu-ibu itu, lihat wajahnya kan, pagi-pagi lihat, wih, belum ada kerutan, terima kasih Tuhan. Kalau ada kerutan kita pergi ke Korea kan begitu. Nah, Allah menciptakan kita baik adanya, yang memperlengkapi kita dengan berbagai macam yang indah. Dan dia juga memperlengkapi kita dengan berbagai macam kemampuan. Itu. Maka kita bisa mengagumi diri kita sebagai yang istimewa di hadapan Tuhan, yang sangat berharga. Itu. Allah, cerminan Allah awalnya adalah begitu indah.
Tetapi dalam perjalanan waktu, cermin yang telah Tuhan sediakan tadi bisa retak. Contoh, berantem sama suami istri, langsung pandangan terhadap suami istri berubah. Itu. Mengalami kegagalan bisa meretakkan cermin itu. Teman-teman mengecewakan, bisa meretakkan itu. Bahkan dalam pelayanan pun bisa membuat kita bukannya menjadi orang yang sangat bersyukur atas diri kita sebagai yang indah, tapi justru mengalami cermin yang retak. Karena apa? Melayani Tuhan jangan berpikir kita mendapatkan pujian, hebat, Riana luar biasa, pujian luar biasa. Jangan harap ya. Nggak pernah ada pujian. Yang ada komplain setiap saat, baik yang dikatakan dan tidak dikatakan kan. Nah, benar itu, jangan pikir gitu. Ukurannya satu. Orang yang melayani Tuhan itu kelihatan hanya satu. Selama hidup itu dicela. Kalau sudah mati baru banyak orang datang. Banyak sekali ya, itulah terakhir orang hormat itu. Ya, masa nunggu mati dulu. Nah, tapi ini bisa kalau kita tidak menghayatinya, kita nggak bisa mengubah orang, nggak bisa mengendalikan pikiran orang, perkataan orang. Akhirnya apa? Kita melihat, kita berkaca di cermin yang retak. Ini benar itu. Maka kalau tidak bisa berdamai dengan keadaan, keluarga itu putus asa. Wajahnya panjang seperti pepaya, seperti kumpulan orang-orang stres itu kan. Gereja juga, pengurusnya wajahnya panjang, menakutkan, akhirnya seperti kumpulan orang-orang stres. Kalau kita sudah berdamai dengan keadaan, kita tahu bahwa banyak hal tidak dapat kita kendalikan. Nggak mungkin kita mengendalikan mulut orang. Nggak mungkin kan? Capek sendiri, nerangkan, saya tidak begitu loh, saya tidak begitu. Lama-lama malah jadi kurus, stres kan. Biarkan yang terjadi telah terjadi. Serahkan pada Tuhan. Saya akan berjalan mencapai tujuan ke depan. Nah, nah, kalau kita selalu bercermin di cerminan yang retak, bahwa kita gagal, orang ngomong kita tuh jelek, kita tuh bodoh, kita nggak mampu apapun, kita ini adalah orang yang nggak berguna, akhirnya kita benar-benar akan menganggap diri kita seperti tergambar di dalam cermin yang retak. Ya memang kita seperti itu. Maka kita lihat banyak orang-orang itu, padahal banyak mampu ya. Teman saya banyak yang mampu, tapi jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia bisa nyanyi bagus, karena dibilangi sudah suaramu itu falas. Ya akhirnya dia mengatakan saya nggak mampu nyanyi. Ini yang terjadi. Kamu tuh bisa berusaha jadi pengusaha. Kalau dibilang ya, kamu itu nggak mungkin. Kamu nggak punya kemampuan, akhirnya menjadi orang seperti itu. Nah, ini karena apa? Kita nggak berdamai dengan keadaan. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita menerima gambaran diri kita yang buruk, seperti yang di dalam cermin yang retak itu, maka kita tidak akan mendapatkan pengharapan. Kita nggak dapat mengharapkan yang baik. Karena kita suka kan letaknya bagaimana gitu. Nah, kita akan menjadi pribadi yang depresi. Kita kehilangan sukacita. Sehingga kita yang paling parah, kita itu akan kehilangan keinginan untuk menjadi pemenang. Pemenang dalam rumah tangga, pemenang dalam usaha, pemenang dalam pelayanan. Nggak ada lagi kehilangan impian. Seperti orang yang sudah mati sebelum ajalnya. Maka hari ini kita diajak kembali. Kita hendaknya mari kaca-kaca cermin-cermin yang retak itu kita buang yuk. Di kamar mandi kita ganti. Di usaha kita ganti. Di pelayanan kita ganti. Karena pada saatnya dalam perjalanan waktu itu
kaca-kaca itu akan retak. Entah kiri, entah kanan, kita buang. Mari kita beli baru. Nanti Riana mengatur, kita beli baru cermin yang bagus. Supaya gambaran diri kita itu yang memang begitu yang bagus. Gitu. Yang sudah suram-suram itu ganti. Besok gerakan. Kenapa? Disuruh Romo. Kita semua cermin-cermin itu kita ganti yang baru. Pati wajahmu begitu indah. Nah, kalau kita kembali bercermin atau berkaca di cermin yang baik, yang utuh, maka kita akan sungguh-sungguh mendapatkan gambaran diri kita yang baik. Karena Allah menciptakan kita baik adanya. Nah, kita akan memandang diri kita sebagai pemenang. Ini. Kita sebagai orang-orang yang hebat dan luar biasa. Kalau kita memandang diri kita di cermin yang utuh, yang bersih, maka kita akan didorong untuk terus mendaki di puncak-puncak kehidupan yang baru. Coba kalau kita lihat di cermin yang retak itu isinya jelek terus. Maka kita nggak bisa naik puncak, hanya di bawah terus gitu. Nah, kalau kita lihat, oh ya, cermin ini saya punya banyak yang kelebihan, kebaikan, pemenang. Kita akan setiap hari mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, keberhasilan yang baru. Tuhan menghendaki kita bukan menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tapi menjadi manusia yang luar biasa. Untuk dapat meraih tingkatan baru itu, satu hal yang menarik, kita harus mulai memandang diri kita berada di sekitar kita itu secara positif. Mandang saudara kita secara positif. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi adalah Tuhan punya cara untuk membentuk kita. Ini. Mungkin Tuhan izinkan kita itu jatuh. Usaha kita terpuruk. Supaya kita belajar bagaimana mendaki dan bangkit. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana caranya? Ketika anak-anak kita itu nakal-nakal ya. Jangan, Tuhan anakku kok nakal, anak setan itu. Lah, berarti anak setan, yang setan siapa kan? Nah, kita bisa mengatakan, Tuhan, saya tahu dan percaya anak-anak saya sedang berada di dalam proses perkembangan. Itu positif. Nah, usaha kita jangan dalam kehancuran. Misalkan, Tuhan nggak membiarkan kami hancur, tapi usaha kita sedang dalam proses pemulihan yang lebih baik. Keluarga kita berantakan, Tuhan nggak mungkin kau membiarkan keluargaku hancur. Tapi saya tahu dan percaya Tuhan, keluarga kami sedang dalam proses pembentukan Tuhan. Ini positif. Saya punya sebuah pengalaman yang menarik sekali. Ketika saya berada di sebuah paroki, sebelum di sini, saya kenal seorang keluarga yang sangat kaya raya. Rumahnya besar, tingkatnya luar biasa, mobilnya mewah-mewah, asistennya begitu banyak. Ketika terjadi krisis saham tahun 2008, tidak tahu kenapa dia mengalami kebangkrutan total. Dan teman-teman dia banyak pinjam duit dia, nggak ada yang menggantikannya. Lalu apa yang terjadi? Bayangkan orang hidupnya mewah dan sekarang harus menjual rumahnya. Dan apa yang ada di dalamnya. Dan harus tinggal di sewa di apartemen yang sangat kecil di Taman Anggrek. Bayangkan, pasti sulit sekali kan? Tetapi mereka bisa berdamai dengan keadaan. Dan dengan iman dan pengharapan. Kalau dia nyatakan pengharapannya, Tuhan akan kabulkan yang kita harapkan. Dia pandang itu, istrinya itu memang imannya luar biasa. Memang kebanyakan iman seorang istri lebih banyak ya, lebih kuat ya. Contoh di mana-mana yang banyak datang kan,
ibu-ibu itu. Bapak-bapak kan titip doa untuk ibu-ibu kan. Nah, dia pandang rumah itu 20 menit loh. Pandang rumah itu sebelum ia tinggalkan itu. Dan dia berkata dengan penuh keyakinan, Pak, percayalah, dalam 2 tahun rumah ini akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Wih, berani nggak? Suaminya kan pakai logika. Istri saya sedang stres, sedang miring, kehilangan rumah. Maka dialah halusinasi, mimpi di siang bolong. Tetapi istri itu tidak pernah berhenti menyatakan harapannya dan keyakinannya pada Tuhan. Bangun pagi dia berdoa dan berkata, bangunin, Pak, percayalah, dalam 2 tahun rumah kita akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Ma, sadar, nyata, sadar kenyataannya. Bagaimana bisa kita pun hidup sekarang sewa. Tapi setiap hari bangun pagi dinyatakannya. Akhirnya lama-lama jengkel juga itu bapak itu. Aduh, begininya suami saya jadi parah itu. Dia sudah berpikir akan masukkan dia ke rumah sakit jiwa Grogol. Tetapi karena dia menyatakannya, ternyata itu mempengaruhi dia, iman itu. Akhirnya dia berkata, Ma, karena engkau menyatakannya setiap saat, saya juga percaya bahwa dalam waktu 2 tahun, Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikan rumah kita itu. Benar loh, dalam 2 tahun, rumah itu persis dia bisa beli lagi. Ini luar biasa. Dia berdamai dan dia menyambut berkat Tuhan yang lain. Dan dia berkata sama istrinya, Ma, saya pengusaha besar. Mulai saat ini, saya akan menjadi pengusaha yang berada di dalam jalan Tuhan. Mungkin dulu tidak, sekarang di dalam jalan Tuhan. Luar biasa. Tuhan telah membentuk dia. Pikiran positif terjadi. Berdamai, tidak menangisi, tapi mengharapkan yang lain. Dan Tuhan berikan jauh lebih besar dan lebih baik. Ada cerita lain. Tuhan tidak membiarkan kita itu jatuh sendirian. Tidak membiarkan kita menangisi keadaan. Kenapa? Masih banyak rencana Tuhan yang indah yang diberikan kepada kita. Maka dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Kristus Tuhan. Maka Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada seorang ibu, suaminya meninggal. Dia sudah usia 47 tahun. Selama ini nggak bekerja. Anaknya 3, yang masih memerlukan banyak biaya. Dia berkata, apakah saya akan diam saja menunggu nasib? Tidak. Seorang ibu harus mengambil alih. Tapi bagaimana caranya? Dia punya latar belakang finansial. Dia sadar mau melamar di mana saja pasti akan kalah saingannya. Kenapa? Dia sudah umur 47 tahun. Banyak perusahaan paling-paling sampai 40 tahun menerimanya. Dan yang lamar juga banyak yang cantik-cantik, masih muda-muda. Dan dia sudah mulai gendut dan juga kakinya agak pinjang. Tetapi dia katakan, saya tidak melihat keadaan fisik saya. Saya melihat Tuhan punya banyak keindahan yang ada dalam diri kita. Dia melamar di perusahaan yang cukup besar dan tidak punya banyak harapan. Saya yakinlah Tuhan kalau punya cara, sudahlah. Kalau dia punya kehendak, pasti dia memelihara saya. Nggak terduga dia diterima loh. Diterima. Padahal dalam itu hanya sampai 40 tahun batas bekerja. Dan
Sekarang dia dimasukkan di mana? Bagian yang isinya kaum pria. Kaum pria semua, banyak pria-pria. Sampai dia tuh takut bangun pagi. Dia mengharapkan kalau bisa tuh malamnya lebih panjang. Kenapa? Ketika dia masuk kerja, banyak orang menghina dia. Si tua, si gendut, si pengkor, atau si pincang gitu. Tapi dia luar biasa. Dia menghadapi semua hinaan itu tetap dengan keramahan. Dia mengatakan, ya orang yang menghina saya itu kan sedang begini, kan miring, nggak salah ditanggapin gitu. Orang yang gosipin saya itu orang miring, udahlah, nggak ditanggapi. Tapi pada suatu saat dia berdoa, karena doa orang-orang yang sengsara didengarkan. Tuhan, ubahlah keadaan perusahaan ini. Benar Tuhan punya cara. Dia dipromosikan terus-menerus. Akhirnya dia jadi pemilik perusahaan itu. Maka semua yang menghina itu kaget dan bercampur dengan kekaguman. Dulu yang menghina sekarang bosnya. Tapi dia orang baik. Kenapa? Dia tidak membalas itu. Karena Tuhan mendengarkan orang-orang yang sengsara. Dia tetap mengasihi orang-orang yang membutuhkan dia. Saya tanya, setan itu pinter nggak? Pinter nggak setan, Riana? Pinter banget, Romo. Dia hafal kitab suci loh. Iya, Ya, renungan setan jauh lebih baik daripada romo-romo. Benar nggak? Kaya nggak? Kaya nggak? luar biasa, Romo. Karena itu kan Kayak banyak orang minta setan kan, minta kekayaan ke Gunung Kawi kemana-mana kan. Bahkan warung-warung banyak yang pakai ya eh, pelindung di situ macam-macam kan. Karena dia kaya. Apa yang nggak dipunyai oleh setan? damai sejahtera, Romo. Benar. Artinya apa? Setan itu kaya iya, pinter iya, hebat iya. Hanya satu, dia tidak pernah punya kasih dan belas kasihan. Maka kita semua yang kaya duitnya banyak, yang pinter sampai profesor, doktor, kalau nggak ada kasih dan belas kasih, sama dengan apa? Nah, setan. Nah, lihat tadi ibu itu, dia punya rasa belas kasih, dia tetap mengasihi mereka. Nah, ini dia sudah damai dengan masa lalunya, bahkan penghinaan-penghinaan, dan masa depan disediakan oleh Tuhan baginya. Karena itu, pertama-tama untuk dapat berdamai dengan keadaan dan menuju masa depan yang lebih cerah, ini lihat tulisan saya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini bukan motor benar ini hanya edit aja. Nah, ini kita pertama-tama harus mengendalikan pikiran kita dan mulai tinggal dalam hal yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita berpikir sedikit, percaya sedikit, mengharapkan sedikit, kita juga akan mendapatkan sedikit pula. Nah, jika kita berpikir sebagai orang gagal, ya akan gagal. Nah, jikalau kita berpikir kekalahan, kita juga jadi orang yang kalah. Jika kita berpikir bahwa kita hidup kita sudah selesai, maka kita nggak akan maju. Nah, jika kita berpikir tentang kemenangan dan anugerah Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum selesai, saya akan berikan sebuah contoh. Kalau kita melihat ketakutan terus-menerus atau keadaan pahit kita, itu akan mengikuti kita sepanjang masa. Sehingga apa? Kita nggak akan bisa melihat kehadiran Tuhan. Pada suatu hari, ada 3 ibu-ibu pulang misa malam Paskah. Dia memanggil Grab. Dan karena udah malam, maka suasana menjadi agak gelap. Grab datang langsung 3 orang itu masuk.
Kalau tangan ibu-ibu kan biasanya mukuli anaknya, mukulin apa pelan-pelan kan. Tanpa sadar salah satu itu menepuk bau sopir Grab itu. Sopir Grab itu ketakutan dan histeris, hampir saja menabrak kontainer. Tapi Tuhan selamatkan, hanya tersangkut di trotoar. Karena ibu itu orang Katolik, maka dia berkata begini, Pak, mohon maaf, maafkan saya. Karena apa? Saya tidak menyadari bahwa tepukan sederhana ini akan membuat Bapak histeris dan kita hampir kehilangan nyawa. Gitu. Tapi dia berkata, sopir itu, dia juga orang Katolik, Ibu, ini bukan salah Ibu. Ini 100% salah saya. Loh, kenapa Pak? Karena hari ini adalah hari pertama saya sebagai sopir Grab. Karena selama 15 tahun saya ini sopir mobil jenazah. Nah, jadi ketakutan terus. Nah, ingat, bahkan dalam kelemahan kita, jangan ditindas oleh kelemahan. Ingat, di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. 2 Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Romo, luar biasa. Saya tadi lagi perhatiin gambar di belakang Romo. Wah, Romo persiapannya luar biasa. Ini ada past, present, future. Mudah-mudahan ini berguna. Pasti Romo berguna sekali. Ya, banyak dari kita ya Romo ya yang ya apa yang Romo bilang tuh benar-benar benar banget sih Mo. Kita tuh terkadang kita tuh punya punya cita-cita kecil, punya keinginan kecil, punya kemauan kecil, ya, dan itu membuat kita menjadi kecil. Tuh loh, tidak membuat kita menjadi besar seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Kita yang membatasi rencana Tuhan. Tuh ya, kita pikir kita lebih tahu tentang kita, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan dan apa yang bisa kita pikirkan. Baik, saya membuka 2-3 pertanyaan dari teman-teman yang ada yang mau bertanya sama Romo Felix eh, tentang topik hari ini. Ya, terima kasih. Ya, memang ulasannya luar biasa Romo hari ini. Kalau simple tapi luar biasa. Ya, nah, ada yang mau bertanya sama Romo live? Silahkan angkat tangan atau silahkan eh, tulis di kolom chat. Nah, Romo, sebelum orang-orang bertanya, saya bertanya dulu, Romo. Hmm, eh, banyak orang yang sudah putus asa dengan hidupnya, dan ini kejadian nyata dengan salah satu saudara saya yang putus asa dengan keadaan hidupnya yang begitu berat, begitu beban yang luar biasa yang dia harus tanggung. Dan originalnya memang dulunya manja Romo, apa-apa gampang gitu loh. Terus sekarang apa-apa lebih susah gitu loh. Jadi dia jadi lebih lembek untuk bisa mengatasi keadaan hidupnya. Nah, Romo, untuk orang-orang yang seperti begini, Romo, nasihat apa yang Romo bisa katakan kepada orang tersebut, Mo? Silakan, Mo. Terima kasih. Saya dulu pernah ngasih retret, belum lama ini. Saya kaget juga ya. Saya kan sebenarnya menjaga diri saya sendiri kan, karena pas sakit itu cukup parah. Jadi saya itu mendengar konsultasi itu juga lelah sekali. Apalagi kalau yang konsultasi ibu-ibu itu kan 1 jam lebih kan, tetap ngomongnya nggak berhenti berhenti kan. Itu kalau udah ngomong, wah itu bisa ngomong dan akhirnya bukan konsultasi, dia ngomong sendiri. Saya pikir sudahlah. Tapi saat itu saya terima 1 orang. Yang membuat saya kaget adalah ada 8 orang, mereka itu adalah antri untuk konsultasi. Bayangkan,
Saya sampai jam 7 sampai jam 2 pagi. Dan saya kaget sekali waktu itu. Ternyata tidak hanya perempuan yang datang, laki-laki juga. Jadi punya masalah yang sama, yaitu mereka mau bunuh diri. Dan dengan cara yang sama, ternyata apa? Dia lihat TV, mereka berpikir andaikan mereka diikat, semuanya akan terjun dari bawah. Saya berpikir, dan ketika, waduh, ini bahaya juga. Kita 8 orang dengar berjam-jam ya bisa pengaruhi otak saya juga kan. Nah, ini kenapa satu hal, bahwa kalau kita melihat diri kita itu, bahwa kita itu hanya mudah saja, maka kita berpikir berkat itu kalau kita mudah. Tadi katakan kan, tutup di dalam kelemahanlah kekurangan kita, kuasa Tuhan begitu nampak. Nah, hanya kita katakan, mari kita melihatlah banyak kebajikan Tuhan. Kalau kita lihat masa lampau terus, yang terjadi adalah kita akan putus asa. Ini orang yang lihat karena ngeluh kita nggak ada berguna, kita tergantung dan sebagainya. Gitu. Maka yang perlu satu, ciptakan lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Maka komunitasmu, Maria Bunda Allah ini, aduh, ya jadi komunitas yang baik. Ini mah, kalau kita komunitasnya itu sudah mau pengen di komunitas yang baik, ternyata di situ tuh saling merendahkan, pilih-pilih teman, itu yang nggak punya, yang ada kelemahan fisik, ya kita nggak dianggap, ya sudah, tambah bunuh diri lah orang. Nah, itu. Mari kita ciptakan lingkungan yang rohani di dalamnya, lingkungan kekeluargaan. Mungkin nggak tahu banyak kitab suci, tapi banyak keramahan. Banyak sekali orang akan mengalami uh, berharga dan mulia di hadapannya. Maka jadilah sebuah komunitas yang alternatif. Mungkin banyak orang yang mungkin harus bercerai. Nggak mungkin kita singkirkan. Kita rangkul dengan dia. Karena kita tahu bahwa mereka tidak bisa mengatasinya. Orang berpikir, waduh cerai dosa-dosa, ya sudah tahulah. Tapi kita nggak tahu bagaimana keadaan perjuangan mereka, menderitanya mereka. Kita rangkul sebagai umat beriman. Orang kadang-kadang kalau sudah jadi janda-janda itu nggak mudah loh. Baru datang malam sedikit dicurigai. Ngobrol, ngomong sebentar sama suaminya, dia tersenyum, jadi masalah. Dan kita rangkul mereka. Itulah akan membuat mereka sangat berharga. Yang dibutuhkan dalam keadaan orang seperti itu, yang biasa hidup manja dulu, sekarang kesulitan, bukan uang, tetapi cinta dan persahabatan. Itu. Oke. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih untuk tipsnya. Oke. Dan Saya ada buat satu presentasi, tapi harus matiin dulu ya. Nanti saya sambung lagi ya, boleh ya? Ya. ya, baik Romo, ya boleh, silakan. Ya, Ya. selama Romo matiin dulu, nah ada yang bertanya tentang apa? Jangan ditindas oleh kelemahan kita. Oke, nah jadi kelemahan kita jangan kita jadikan sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang membuat kita jadi lemah. Kalau kelemahan kita justru kita harus berubah lewat kelemahan kita. Misalnya contoh, apa namanya, saya kadang-kadang suka males berdoa. Jadi yang ada ya, saya harus paksa untuk berdoa. Karena kenapa? Kalau kita nggak paksa, yang ada kita jadi tambah males. Itu ya. Jadi kita harus melawan kelemahan kita itu. Nah, Romo udah masuk nih sebentar ya. Saya jadiin Romo co-host karena Romo mau share sesuatu. Oke. Ya, Cassandra ada pertanyaan, ada yang pertanyaan yang lain, teman-teman? Saya cuma mau satu komen. Semua keadaan dalam hidup kita, benar, itu hanya ada dua pilihan. Kita mau menjadi better person, orang yang lebih baik, atau mau menjadi bitter person, orang yang pahit. Jadi semua kejadian dalam hidup pilihannya hanya dua. Kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik, belajar dari keadaan yang ada, atau kita mau marah dengan keadaan dan menjadi orang yang pahit.
Dan Tuhan itu nggak mau kita menjadi orang yang pahit. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang better. Oke, iya, Romo masih mencari notes-nya Romo, ya nggak apa-apa. Take your time, Romo. Ya, jadi saya harap kita semua yang belajar di sini, ya kita belajar. Tadi Romo sharing sampai lebih dari setengah jam. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau kita saat hari-hari ini mempunyai cermin yang retak-retak karena keretakan hidup kita, karena kepahitan hidup kita, karena keadaan hidup kita, mari kita ganti menjadi cermin yang baru. Sehingga kita bisa melihat foto diri kita lebih baik dan menjadi lebih baik. Kalau kita, saya jadi ingat apa kata-katanya Mami Chun. Mami Chun pernah bilang, em, kita harus selalu positif, harus selalu declare sesuatu yang baik. Tadi Romo confirm lagi. Jadi berapa minggu yang lalu kita udah ngomongin hal yang sama dan Romo kasih confirmation lagi. Jadi kita harus selalu declare hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, declare sesuatu yang positif. Karena ketika kita declare sesuatu yang baik akan terjadi. Ketika kita declare sesuatu yang buruk itu bisa terjadi. Jadi kita mau sesuatu yang baik terjadi kan, jadi kita harus declare, setiap hari kita declare, aku menjadi orang sukses, aku pasti mendapatkan perusahaan aku kembali, aku pasti menjadi orang berhasil, aku pasti bisa membayar hutang semua dengan baik, aku pasti apapun yang aku usahakan pasti akan berjalan dengan baik, itu pasti akan berjalan dengan baik. Baik, Romo sudah kembali, ya. Silakan Romo. Wah, gambarnya keren, keren banget Romo. Hmm. Ya Romo, silakan Romo. Si Romo masih di unmute lu, Ri. Ya, enggak Romo yang harus mute. Kita nggak bisa unmute Romo. Jadi Romo harus mute. Romo di unmute Romo. Mo, di unmute Mo. Kita masih belum bisa dengar Romo. Refleksi saya tentang kehidupan dan melihat masa lampau. Kasih share ini saya buat sendiri nih. Share screen. Oh, sebentar Romo, saya jadiin co-host dulu ya Romo ya. Oke, Jadi, baik Romo, silakan. nah, belum. Jangan pakai ini, yang pakai yang tadi. Yang mana Yang Romo? Oh, yang pakai Romo Ri, Felix. pakai Oke. yang nama Romo kayaknya. Iya, oke. oke. Oke, baik Romo, sudah. Inilah. Jadi begini, kehidupan saya, kehidupan kita semua, hendaknya begini. Ini. Ya, Romo kena 2 nyala, Romo jadi sedikit bergaung, Romo. Lampau, damai dengan keadaan, maka yang terjadi adalah wah. Dan Yesus mengajak kita untuk menuju masa depan yang lebih baik, kebahagiaan, dan juga punya keluarga yang sangat mengasihi dan enjoy. Maka semuanya bergembira dan bertepuk tangan karena siap untuk melayani dengan pengalaman kita tentang kebaikan Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih, Romo. Romo mah amat sangat amat sangat kreatif, sangat kreatif. Aduh, banyak Nah, banyak meme-meme yang lucu-lucu nih dari Romo nih. Aduh, terus Romo, itu gimana caranya Romo kalau sampai Yesusnya yang naik motor gitu mau? ngedit sendiri. Aduh, ya baik, oke. Ke depan yang baik dan membaik. Ya. Jadi bersama Yesus kita lakukan perkara besar ya Romo ya.
Ada. Ya, saya jadi ingat satu lagu nih, apa namanya? Dari tadi pagi kebetulan lagu tersebut terngiang-ngiang di telinga saya. Judulnya Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Nggak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita tanpa Allah yang peduli, tanpa Allah campur tangan. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita membiarkan Allah untuk peduli sama kita enggak? Ataukah kita yang mau take control semuanya dan kitanya tidak mengundang Allah untuk campur tangan dalam kehidupan kita? Kita semua punya pilihan. Kita memilih untuk mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, mau mengandalkan Dia, ataukah kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri yang amat sangat terbatas ini. Dan kita mohon rahmat Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kerendahan hati untuk berani minta tolong kepada Tuhan pada saat-saat kita membutuhkan pertolongannya. Dan semua ayat-ayat yang Romo bagikan kepada kita hari ini amat sangat menguatkan, ya amat sangat memberkati, dan semoga ini menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua yang hadir di tempat ini, ataupun teman-teman yang menonton di lahan YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, saya akan share screen sebentar. Nah, bagi teman-teman yang seperti biasa, bagi teman-teman yang uh, mau memberikan persembahan kasih untuk Romo Felix dan karya Romo Felix Romo, itu berada di paroki yang uh, amat sangat begitu majemuk, dan Romo begitu aktif membantu dan berpartisipasi dengan orang-orang di sekitar Romo. Dan bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Felix hari ini, bagi yang di Amerika, silahkan di sel ke saya, Riana, di 650-580-3488. Dan buat teman-teman yang di Indonesia, boleh silahkan ditransfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya. Jadi saya tahu ada penerimaan pengiriman dari teman-teman. Dan 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk ministry Romo Felix. Terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Romo, ada kata-kata tambahan untuk teman-teman yang hadir di sini, Romo? Teman-teman, kita menjadi pelayan yang baik karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan biarkan orang yang datang pada kita tidak merasa lebih baik dan lebih bahagia. Mari kita hendaknya menjadi wajah kebaikan Tuhan melalui senyuman kita yang menawan, melalui tindakan kita yang meneguhkan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Romo, untuk Bu, ya, Bu, boleh ya, saya bertanya sebentar aja, Bu? boleh. Silakan, Bu Melan. Saya begini, saya setiap kali pergi ke adorasi, saya pun suka PDK, suka ikut yang hari Rebu, apa namanya, Stera Maris itu ya. PDKK. Nah, saya setiap kali ada adorasi, saya kalau itu kan adorasi kan dia suka berkeliling kan pakai pegang tubuh Yesus itu kan. Setiap kali saya mau menjama bajunya, baju Romo. Saya belum sampai menjama bajunya, setiap kali jama saya langsung pingsan. Kenapa itu, Bu ya? Saya juga bingung itu.
Ya, baik. Suka Mungkin Romo nangis, suka ingin jawab. pingsan. Makanya saya kalau mau pergi ke PDKK, saya sekarang berbalik takut sendiri saya. Takut sekali, saya takut pingsan lagi, pingsan lagi. Kenapa itu? Saya pengen tanya mau Romo Felix, tolong bantu saya, Bu. Ya, terima kasih. Silakan Romo. Riana, ada satu pertanyaan juga belum kamu baca di Ya, itu. nggak apa-apa. Nanti kita bacain. Thank you, Ceh. Ya, jadi begini, adorasi keliling saya lakukan juga. Sebenarnya kita bawa Kristus di mana saja. Ketika Yesus datang, yang terjadi adalah kemuliaannya itu begitu dahsyat. Bahkan belum, kita tuh bukan pingsan, sebenarnya itu resting in the spirit. Begitu bahagia sekali. Karena kita apa? Karena kita sadar bukan pingsan, tapi kita resting in the spirit. Bahwa di hadapan Tuhan kita nggak bisa mampu apa-apa. Dibentuk oleh Tuhan menjadikan hati yang baru. Sebenarnya Ibu bersyukur bisa resting in the spirit. Karena Anda akan mengalami kebahagiaan dan damai yang luar biasa. Kalau sudah damai, sesuatu yang di luar itu seperti sampah, nggak ada gunanya. Hanya Tuhan yang menjadi keinginan kita. Ibu menangkap kira-kira? Mana Ibu ya? Jadi Ibu Melan, ketika Ibu itu mengalami pingsan, itu bukan pingsan. Itu sebenarnya adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk Bu Melan. Karena roh Ibu membutuhkan sesuatu. Dan Tuhan saat itu menjamah Ibu. Mungkin menyembuhkan apa yang ada di dalam hati dan batin Ibu. Makanya kenapa sampai Ibu pingsan. Itu bukan. Itu namanya kita sebutnya resting in spirit. Oke. Nah, itu adalah rahmat yang Tuhan berikan. Jadi jangan berasa malu, jangan berasa gimana-gimana. Itu adalah manifestasi Roh Kudus, ya. Selama yang ada di situ adalah damai, sejahtera, itu dari Tuhan. Baik, gitu aja. Enggak juga sih, ya. Tolong. Nah, terus ada satu pertanyaan lagi, Romo. Ada satu ibu yang bertanya. Sebentar ya. Dia bilang, salah satu menantu saya kalau diberitahu harus sabar dan istrinya itu adalah penolong, bukan perongrong, itu dia nggak terima. Maunya semua dituruti keinginannya, sehingga keluarga jadi berantem terus. Dan setiap hari dia mendoakan supaya sama mertua dan sama istri menjadi lebih baik. Nah, orang-orang seperti begitu, Romo, kita harus doa gimana, Romo? Ya, maka dikatakan sangat indah bahwa kalau punya istri yang baik itu ada suatu berkat yang Tuhan lakukan. Saya itu nggak pernah menikah. Ya. Jadi kalau ditanya tentang istri itu ya, tapi saya tahu lah. Mungkin saya nggak menikah, tapi tentang masalah istri itu saya 100% paham. Hati seorang istri itu saya pahami betul itu. Saya juga berpikir seperti itu. Perempuan kok boros, bukannya penolong tapi perongrong ya. Tapi ketika terjadi kejadian macam-macam itu benar-benar penolong ya. Saya pikir itu ya, ini contoh yang kalau salah. Jadi saya bilang, uang suami habis, nggak jelas kemana-mana. Tapi ketika suami stroke, uang itu ada semuanya loh untuk ngurus istrinya. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah, keluarganya cukup. Itulah misterinya seorang istri. Uang nggak tahu di mana misteri, tapi uang itu ada untuk keluarga. Karena dia yakin bahwa kalau terjadi apa-apa, dia menjadi tumpuan. Itu yang saya alami. Nah, dan kita berdoa saja, biarlah sebenarnya itu terjadi seperti itu. Karena seorang istri mengatakan, kalau suamiku jadi apa-apa, saya nggak mungkin tergantung sama orang lain. Baik, saya punya anak yang saya hidupin, tanggung jawab saya. Itulah. Maka mulai saat ini saya tidak pernah mencurigai lagi para perempuan istri-istri itu. Ternyata dia menyimpan begitu banyak. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika dibutuhkan, dia akan keluar semuanya. Itu pengalaman saya. Berkali-kali. Kalau itu terjadi. Maka kita berpikir positif. Jangan-jangan memang
Karena kalau pria itu kan kadang-kadang yang penting keluar nggak tahu masa depan seperti apa kan, gitu loh. Nah itu pandangan saya seperti itu. Karena kalau dia tutup semua nanti bisa-bisa menjadi berbeda. Itu pengalaman saya, tapi nggak bisa menjawab. Tapi yang saya jawab pengalaman saya kebanyakan seperti itu. Memang kalau masih damai nggak tahu uangnya kemana itu. Saya dulu sampai pikir boros loh. Ternyata ketika dalam krisis ada saja uang. Itu. Nah, Tapi itu aja. Romo menghadapi suami yang punya asumsi seperti itu, Romo, Gimana? eh, menghadapi suami yang punya asumsi seperti itu, Romo, sebagai istri atau sebagai ibu mertua harus gimana dong, Mo? Benar. Didoa Sebagai istri dan ibu mertua bapak itu ya. Mertuanya ya. ya ibu mertua, Romo. Ini istri ya, istri ya. Ya betul, ini ibu mertuanya yang nanya. Kalau menghadapi menantu seperti itu yang curigaan sama istri dan ibu mertuanya, bagaimana Romo? Ya, sebentar saya ulangi dulu pertanyaannya ya. Saya kalau masalah mertua itu kan nggak pernah punya, jadi bingung saya. Nah, nah, jadi ini seorang istri menghadapi suami yang senantiasa curiga, merasa dirongrong, oke? Satu kan. Ya Kemudian betul. ibu mertuanya berpikiran negatif juga terhadap ibu itu. Bukan, ibu mertuanya nggak tahu gimana cara menghadapi menantu yang negatif seperti ini, Romo. Oh, jadi ini supaya saya bingung tentang ibu mertua tadi. Itu ibunya siapa gitu aja? Ibunya Ya suami itu, atau ibunya itu istri? mertua, itu ibunya si sang istri. Dia kenapa? Dia merasa kalau menantunya tuh selalu mencurigai istrinya dan juga tidak hormat terhadap dia sebagai ibu mertua. Ya, kebalik. Sekarang istri itu bagaimana menghadapi suami yang curiga, ya toh? Ya Ya, curiga. Kemudian dia menghadapi mertua yang menganggap dia tidak benar atau gimana itu? enggak. Jadi mertuanya melihat kalau si sang suami itu memperlakukan istrinya secara secara tidak baik lah, banyak Oh, curiga. jadi gini, saya mulai tahu. Jadi berarti ibunya ibu itu kan. Ya betul. Nah, nah kita bicara satu. Gini, bagaimana kita berpikir positif aja lah. Semuanya ingin pikirannya positif. Istri pengen karena apa dia menyimpan juga merasa bahwa dia tidak aman kan dengan keadaan keluarganya, tidak aman dengan masa depannya sampai begitu. Maka suami juga berpikir seperti itu bahwa tidak benar. Intinya semuanya mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu pasti tidak baik. Kenapa? Pasti akan terjadi ketidakjujuran dan akhirnya merasa terancam mempengaruhi keadaannya. Maka malah kita satu hal, jangan merasa kita ditinggalkan Tuhan, merasa kita tidak dicukupkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi semuanya itu. Kalau kita kalau kita berdamai dengan keadaan, mulai berpikir dalam kebaikan Tuhan, Tuhan pasti melengkapi. Nggak akan terjadi istri nyimpan uang tanpa suami mengetahui, dan suami juga tidak berpikir bahwa istrinya itu mengambil uang untuk pemborosan dan juga merasa bahwa uh, mertuanya juga akan diperlakukan dengan baik. Mari kita berpikir positif bahwa Allah melengkapi akan damai sejahtera. Itu tadi tidak benar juga menyimpan uang walaupun untuk masa depannya, semuanya itu juga nggak benar. Satu hal yang paling benar satu, kalau kita berdamai dengan keadaan kita dan kita percaya Tuhan memelihara kita, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala khawatirmu, maka ia akan memelihara kamu dan terjadi keterbukaan. Itu aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ya memang banyak orang-orang yang apa namanya tidak damai hidup karena hidup dalam kecurigaan. Karena ya banyak prasangka, praduga, asumsi dan yang lain-lain sehingga membuat mereka tuh jadi khawatir terus gitu loh hidup. Padahal ya benar apa yang tadi Romo bilang. Kita
nggak boleh punya pikiran negatif. Kita harus selalu punya pikiran positif. Kalau kita punya pikiran negatif terus, yang ada hidup kita akan jadi negatif. Tapi ketika kita punya pikiran yang positif, maka yang positif akan selalu datang. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebelum akhiri acara kita pada hari ini, Romo, terima kasih banyak Romo untuk kesediaannya, untuk waktunya, untuk penjelasannya luar biasa, simple, uh, lengkap dan padat. Ya, semoga ini bisa menjadi kekuatan buat teman-teman. Dan terima kasih Romo untuk semuanya, untuk waktunya. Dan sampai kita berjumpa kembali waktu yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri acara kita, Romo boleh minta tolong didoain buat kita semua, Romo. Semoga kita semua terus ditambahkan iman kita loh, Romo, dalam perjalanan hidup yang naik turun, yang penuh dengan turbulensi ini. Semoga Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan, teman-teman juga kekuatan dan kesembuhan batin bagi yang membutuhkan. Terima kasih, Romo. Sebelum doa, ingin saya sampaikan bergembira juga. Dan ini kebanggaan kita semua sebagai umat Allah dan juga komunitas Maria Bunda Allah. Tanggal 1 Juli Hari Bayangkara kemarin, Hari Polisi. Ya, saya satu-satunya masyarakat, saya mendapatkan penghargaan dari Polda Banten. Nah, saya kira ini kebanggaan dan pengakuan atas Gereja Katolik kita. Jadi, mendapat penghargaan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun rumah-rumah yang di luar dugaan kita. Ada 19 rumah yang kita bangun dengan baik. 19 orang Katolik ya. Kemudian ketahanan pangan, kambing, domba, sapi. Dan yang terakhir adalah yang membuat mereka sangat terharu, pemerintah, kita membangun sumur-sumur bor bagi orang-orang yang terpencil, orang yang nggak punya sarana air bersih. Dan ada dari mereka adalah mantan-mantan lepra. Dan akan terus kita lakukan itu, saya kira dengan cara ini, kita menjadi garam dan mereka mengakui keberadaan Tuhan yang kita sembah. Baru 1 Juli. Jadi itu kebanggaan kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Grace, untuk Ina, dan untuk semua yang telah membantu saya. Semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan izin gereja juga Romo. banyak keluar. Ya, terima kasih. Terima kasih Baik, Romo. Persembahan kasih yang teman-teman sharingkan ya buat Romo Felix itu Romo bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar Romo loh. Jadi bukan cuma buat Romo. Jadi apapun yang teman-teman berikan untuk Romo itu amat sangat membantu orang-orang yang ada di sekitar Romo. Jadi dan pelayanan Romo bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang Katolik atau Kristen, tapi untuk semua orang yang membutuhkan di sekitar tempatnya Romo. Jadi terima kasih untuk persembahan kasih teman-teman, amat sangat memberkati pelayanan Romo. Baik Romo, terima kasih Romo. Boleh kita tutup dengan doa dari Romo? Silakan Romo, terima kasih. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau adalah Allah yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarkan hati kami bersih Tuhan, sehingga kami senantiasa melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Sehingga kami tidak ditawan dengan masa lampau yang mengecewakan, suatu kegagalan. Tetapi kami akan selalu menopang hidup kami dengan iman dan harapan. Sehingga kami senantiasa diberi sukacita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Di dalam Tuhan Yesus yang kudus, lepaskan ikatan-ikatan kepahitan, ikatan-ikatan penolakan, sehingga kami akan merasakan kesembuhan dan kami akan melihat berkat-berkat-Mu dan kami akan menerima banyak anugerah-Mu. Tuhan bersamamu. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk doa-doanya. Semuanya bahagia, mari kita semuanya senyum. Terima kasih Romo, sampai berjumpa kembali nanti ya Romo ya. Teman-teman. Amin, sampai jumpa. Terima kasih Romo. Mari. Ya, sampai ketemu nanti ya. Romo, God Tuhan bless ya. memberkati. Thank you.